Mereka seharusnya tidak pernah ditemukan, tersegel di bawah tanah perkebunan mewah, terkubur di bawah lahan pertanian, tersembunyi di balik dinding yang cukup tebal untuk bertahan dari serangan militer. Brankas-brankas rahasia Pablo Escobar dirancang agar mampu melampaui usia sang pemiliknya, dan selama beberapa dekade, sebagian besar berhasil melakukannya. Namun inilah yang tidak pernah diceritakan oleh rumor-rumor itu. Beberapa dari brankas tersebut akhirnya telah dibuka, dan apa yang ditemukan para penyelidik di dalamnya bukan sekadar uang, melainkan sebuah cetak biru, sebuah catatan tentang bagaimana seorang manusia membangun kerajaan kriminal paling merusak yang pernah disaksikan dunia modern, dan sejauh mana ia bersedia melangkah untuk melindunginya. Inilah kisah kerajaan tersembunyi Escobar. Dan semuanya bermula jauh sebelum $1 pun pernah dikubur ke dalam tanah. Sebuah kerajaan yang dibangun dari nol. Pablo Escobar tidak mewarisi kekuasaan. Ia menciptakannya sendiri dari jalanan Medellin melalui perpaduan ambisi liar, kekerasan yang diperhitungkan, dan naluri menangkap peluang yang jarang dimiliki orang lain, dan hampir tidak ada yang berani bertindak atasnya. Kejahatan-kejahatan awalnya hampir terasa biasa dalam kesederhanaannya. Saat masih remaja di akhir tahun 1960-an, ia mencuri batu nisan dari pemakaman-pemakaman di sekitar Antioquia, menyemprotnya hingga bersih dari ukiran lama, lalu menjualnya kembali kepada keluarga-keluarga yang tidak tahu sama sekali asal-usul batu itu. Operasi kecil yang penuh ketidakhormatan, berdarah dingin, dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mereka yang mengenalnya saat itu kemudian menggambarkan seorang pemuda yang tidak menunjukkan keterikatan emosional terhadap dampak perbuatannya. Seorang anak yang sudah memisahkan dirinya dari konsekuensi tindakannya sendiri. Dari sana, kejahatan demi kejahatan terus meningkat dengan pola yang kelak akan dipelajari dengan cermat oleh para penyelidik dan kriminolog. Pencurian mobil menyusul setelah batu nisan, pemerasan mengikuti pencurian, penculikan mengikuti pemerasan. Pada tahun 1971, kelompok Escobar menculik dan menghabisi pengusaha Medellin bernama Diego Echavarria, mengantongi uang tebusan senilai $50.000 sebelum menyingkirkan korban tanpa ampun. Pembunuhan itu bukan sekadar sebuah kejahatan, ia adalah sebuah sinyal yang bergema ke setiap sudut dunia bawah tanah Kolombia. Inilah seorang pria yang tidak pernah bernegosiasi dengan itikat baik. Ia mengambil, lalu melenyapkan, yang mengubah Escobar dari penjahat jalanan berbahaya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda adalah kokain. Bukan zatnya sendiri, melainkan skala yang ia lihat di dalamnya. Pada saat hampir tidak ada orang lain yang menyadarinya, pada tahun 1976, jalur perdagangan masih dalam tahap pembentukan, jaringan distribusi masih rapuh dan tidak terorganisir. Nafsu Amerika terhadap kokain sedang meledak, sementara infrastruktur untuk memenuhinya hampir tidak ada. Escobar melihat semua ini dengan kejernihan yang mengejutkan. Tahun itu, ia ditangkap saat mengangkut 39 kilogram yang disembunyikan di dalam ban kendaraan di dekat Medellin. Penangkapan itu seharusnya mengakhiri kariernya. Namun sebaliknya, hal itu justru menjadi sebuah pelajaran. Ia menyuap untuk keluar dari tahanan. Para petugas yang menangkapnya kemudian tewas. Dan sejak saat itu, Escobar beroperasi berdasarkan sebuah filosofi yang akan ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Plata o plomo. Perak atau timah, suap atau peluru. Tidak ada pilihan ketiga. Yang membuat prinsip ini begitu efektif bukan hanya ancaman di baliknya, melainkan konsistensi penerapannya. Hakim, politisi, komandan polisi, pejabat militer, tidak ada yang luput. Antropolog Mary Roldan, yang telah banyak menulis tentang sejarah sosial Antioquia, kemudian menggambarkan korupsi politik Escobar sebagai sesuatu yang bersifat sistemik, bukan oportunistik. Ia tidak sekadar membeli berbagai keistimewaan secara individual. Ia membeli kesetiaan institusional, mengubah mesin negara Kolombia menjadi alat perlindungan bagi operasinya sendiri. Pada bulan April tahun 1978, Escobar menghadiri sebuah pertemuan di sebuah peternakan di pedesaan luar Medellin bersama para pengedar tingkat menengah lainnya. Pertemuan itu kini dianggap oleh para sejarawan penegak hukum Kolombia sebagai kelahiran resmi kartel Medellin. Dalam hitungan bulan, operasi gabungan itu mendorong sekitar 19.000 kilogram kokain ke Amerika Serikat setiap tahunnya.
Dalam hitungan tahun, angka itu akan berkembang menjadi sesuatu yang hampir tidak terbayangkan. Beban kekayaan yang tak terbatas. Ada sebuah angka yang selalu disebut-sebut setiap kali kekayaan Escobar dibahas, dan perlu sejenak dicermati karena angka itu tidak langsung meresap saat pertama kali didengar. Pada puncak operasinya, kartel Medellin menghasilkan perkiraan 420 juta dolar per minggu, bukan per tahun, per minggu. Kekayaan pribadinya, yang diperkirakan oleh berbagai lembaga penegak hukum Kolombia dan Amerika, berkisar antara 30 miliar hingga 60 miliar dolar, setara dengan sekitar 80 miliar dolar dalam nilai mata uang saat ini. Pada tahun 1987, majalah Forbes menempatkannya dalam daftar miliarder, memperkirakan kekayaannya sebesar 3 miliar dolar, sebuah angka yang hampir pasti jauh di bawah apa yang sebenarnya ia kendalikan. Ia bertahan dalam daftar itu selama 7 tahun berturut-turut. Kartel bertanggung jawab memasok sekitar 80% kokain dunia pada puncaknya. Lebih dari 15 ton masuk ke Amerika Serikat setiap harinya, bergerak melalui jaringan logistik yang menggunakan armada pesawat, kapal kargo, dan pada akhirnya kapal selam narko yang dibuat khusus. Kapal-kapal yang dibangun di bengkel-bengkel hutan dan mampu menyeberangi Atlantik dengan muatan berton-ton. Pemeriksaan DEA terhadap infrastruktur transportasi Escobar kemudian menyimpulkan bahwa kompleksitasnya menyaingi perusahaan pengiriman barang internasional berukuran menengah. Ia membangun segalanya sesuai ambisinya. Perkebunannya, Hacienda Nápoles, membentang di atas 7.000 hektar di Antioquia. Di sana berdiri sebuah mansion kolonial yang dikelilingi danau buatan, sebuah landasan pacu pribadi, arena adu banteng, dan kebun binatang pribadi yang dihuni jerapah, gajah, dan kuda Nil yang didatangkan langsung dari Afrika. Kuda-kuda Nil itu terkenal tidak bisa dipindahkan setelah kematian Escobar dan membentuk populasi liar di lembah Sungai Magdalena, Kolombia yang masih ada hingga hari ini, sebuah konsekuensi ekologis yang masih coba dikelola para ahli biologi satwa liar. Di Medellin, ia membangun gedung Monaco 8 lantai untuk keluarganya, dilengkapi kolam renang, lapangan tenis, sistem keamanan berlapis, dan ruang bunker yang dirancang khusus. Di Karibia, ia memiliki villa berbenteng di Isla Grande, lengkap dengan landasan helikopter, jendela tahan peluru, dan fasilitas dermaga pribadi. Koleksi mobilnya menarik perhatian khusus para penyelidik setelah kematiannya. Di antara kendaraan yang diinventarisasi terdapat sebuah Porsche 911 Carrera RSR yang pernah dipakai balap oleh juara dunia Formula 1 Emerson Fittipaldi, sebuah Harley Davidson yang pernah dimiliki Frank Sinatra, dan jet ski yang tampil dalam film James Bond tahun 1977, The Spy Who Loved Me. Banyak di antara kendaraan itu kemudian hancur dalam pengeboman atau disita oleh pihak berwenang. Sisa-sisa hangusnya dipamerkan di Hacienda Nápoles sebagai monumen suram atas kemewahan berlebihannya. Namun detail paling mengungkapkan tentang kekayaan Escobar bukanlah kepemilikannya yang manapun, melainkan apa yang terjadi pada uang yang tidak bisa ia belanjakan. Saudaranya Roberto, yang menjabat sebagai kepala akuntan kartel, kemudian bersaksi bahwa organisasi itu menghabiskan sekitar 2.500 dolar per bulan hanya untuk karet gelang, yang digunakan semata-mata untuk mengikat tumpukan uang tunai yang terus mengalir masuk. Ia memperkirakan hampir 10% dari seluruh mata uang yang disimpan, lebih dari 2 miliar dolar per tahun, musnah akibat tikus, jamur, banjir, dan kerusakan fisik di gudang-gudang serta brankas-brankas bawah tanah tempat uang itu disembunyikan. Dalam satu kejadian yang terdokumentasi selama masa persembunyian, Escobar membakar sekitar 2 juta dolar dalam uang kertas sepanjang malam untuk menghangatkan putrinya dari dingin. Detail itu bukan dibesar-besarkan. Kisah ini muncul dalam berbagai catatan independen dan dikonfirmasi oleh anggota keluarga setelah kematiannya. Uang telah menjadi, dalam arti paling harfiah, sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Arsitektur penyembunyian, masalah praktis yang dihadapi Escobar adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan manapun. Uang tunai yang mengalir melalui operasinya terlalu besar, jumlahnya untuk dicuci secepat uang itu dihasilkan. Bank tidak mampu menyerapnya, bisnis tidak mampu memprosesnya, dan menyimpannya dalam bentuk yang terlihat dan mudah diakses menjadikannya sasaran empuk bagi pesaing, pihak berwenang, dan jaringan informan yang mengepungnya. Solusinya bersifat arsitektural. Di seluruh Antioquia dan sekitarnya, Escobar berinvestasi dalam penyembunyian dengan skala yang akan memakan waktu puluhan tahun bagi aparat penegak hukum untuk memetakannya.
Rumah persembunyian kartel diubah menjadi brankas berbenteng. Dinding-dindingnya dikosongkan dan diisi penuh dari lantai hingga langit-langit dengan uang tunai. Pertanian-pertanian di seluruh wilayah itu menyembunyikan tong-tong tersegel yang dikubur beberapa meter di bawah tanah. Banyak di antaranya berisi bundel-bundel dolar Amerika Serikat yang terbungkus rapi dan tidak akan tersentuh selama bertahun-tahun. Properti-properti itu sengaja dibuat tampak biasa dari luar. Para tetangga seringkali tidak menyadari apa yang tersimpan di bawah kaki mereka. Brankas-brankas itu sendiri mencerminkan paranoia Escobar. Pintu baja, dinding beton dengan ketebalan luar biasa, ruang-ruang yang dilapisi lembaran timbal untuk mengelabui sistem radar penembus tanah generasi awal, titik-titik akses yang disamarkan sebagai ruang penyimpanan atau ruang utilitas. Beberapa tim konstruksi independen digunakan, masing-masing mengerjakan bagian terpisah, sehingga tidak ada satupun kontraktor yang pernah memiliki pemahaman utuh tentang apa yang telah dibangun. Yang membuat sistem ini sangat sulit ditembus bukan hanya rekayasa fisiknya, melainkan arsitektur manusiawi yang mengelilinginya. Escobar hampir tidak pernah mempercayai siapapun dengan informasi lengkap. Para akuntan mengetahui aliran keuangan, tetapi tidak mengetahui lokasi fisiknya. Tim konstruksi membangun ruang-ruang tersebut, tetapi tidak tahu apa yang akan mengisinya. Hanya lingkaran dalam yang terdiri dari kurang dari selusin orang, sebagian besar anggota keluarga, yang pernah memiliki gambaran lengkap tentang di mana uang itu sebenarnya berada. Roberto Escobar kemudian menggambarkan sebuah sistem buku besar berkode yang terpisah dari dokumentasi apapun yang bisa ditelusuri secara resmi, di mana lokasi brankas dicatat dalam sistem notasi pribadi yang hanya Pablo yang benar-benar memahaminya. Ketika Escobar meninggal pada bulan Desember tahun 1993, banyak kode-kode itu ikut terkubur bersamanya. Rumor yang mengelilingi properti-propertinya memelihara sebuah mitologi yang bertahan melampaui sang pemiliknya. Terowongan bawah tanah yang menghubungkan perkebunan, ruang-ruang tersembunyi di bawah rumah aman, lorong-lorong pelarian yang disamarkan di balik dinding palsu. Sebagian dari kisah-kisah ini berasal dari sumber penegak hukum dengan kredibilitas yang terdokumentasi. Yang lainnya muncul dari budaya ketakutan yang sengaja dipelihara Escobar, sebuah lanskap di mana rumor berfungsi sama seperti pintu yang terkunci. Di Miami, mansion berwarna merah muda yang ia beli di North Bay Road di Miami Beach menjadi salah satu properti yang paling banyak diperiksa dalam sejarah kota itu setelah otoritas Amerika Serikat menyitanya pada pertengahan tahun 80-an. Para penyelidik yakin dinding-dindingnya menyembunyikan brankas tersembunyi. Pada tahun 2016, ketika pemilik baru Christian Burle dan Jennifer Valley merobohkan properti itu, para pekerja konstruksi menemukan tepatnya itu, brankas-brankas beton kokoh yang tertanam di dalam fondasi. Satu brankas menghilang sebelum tim forensik sempat memeriksanya, memicu penyelidikan yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Brankas kedua diangkut di bawah pengawalan bersenjata ke sebuah bank di Florida. Sebuah silinder logam tersegel yang ditemukan di bawah kompor dapur ternyata kosong, meskipun para penyelidik tidak pernah mengesampingkan kemungkinan bahwa isinya telah diambil jauh sebelum bangunan itu dirobohkan. Perburuan dimulai. Kejatuhan Escobar tidak bermula dari satu momen yang menentukan. Ia menumpuk perlahan seperti tekanan yang terakumulasi tanpa terasa, lalu sekaligus meledak. Pada akhir tahun 80-an, ia telah menghabisi Menteri Kehakiman Rodrigo Lara Bonilla, menjatuhkan calon Presiden Luis Carlos Galán di sebuah rapat umum pada bulan Agustus tahun 1989 dan memerintahkan pengeboman penerbangan Avianca nomor 203 dalam upaya yang gagal untuk membunuh pengganti Galán, Cesar Gaviria. Pesawat itu jatuh dengan 107 orang di dalamnya, termasuk 2 warga negara Amerika. Kematian mereka melampaui batas yang membawa Washington langsung masuk ke dalam konflik ini. Pada tahun 1989, Presiden George H.W. Bush mengesahkan Operasi Heavy Shadow, sebuah inisiatif rahasia Amerika Serikat untuk membantu Kolombia menghancurkan kartel Medellin. Sebagai bagian dari operasi itu, militer mengerahkan Centra Spike, sebuah unit intelijen sinyal elit yang mengkhususkan diri dalam mencegat komunikasi dan menentukan posisi target bernilai tinggi. Unit itu sebelumnya pernah digunakan untuk melacak gembong narkoba di Peru dan Bolivia. Namun pengerahan mereka di Kolombia menandai eskalasi signifikan keterlibatan Amerika yang tetap dirahasiakan selama bertahun-tahun.
Centra Spike mulai mencegat panggilan telepon Escobar hampir seketika, membangun profil akustik komprehensif yang memungkinkan para analis mengenali suaranya, pola komunikasinya, dan ritme perilakunya yang pada akhirnya akan mengungkapkan lokasinya. Pada saat Escobar merundingkan penyerahannya yang kontroversial pada tahun 1991, orang-orang Amerika itu sudah mendengarkannya hampir selama 2 tahun. Penyerahan diri itu sendiri adalah sebuah langkah yang diperhitungkan. Escobar merundingkan kesepakatan dengan pemerintah Kolombia, di mana ia akan menjalani hukuman maksimal 5 tahun, dengan imbalan tidak diekstradisi ke Amerika Serikat. Alih-alih memasuki fasilitas yang dikendalikan negara, ia diizinkan membangun penjaranya sendiri, La Catedral, di puncak gunung, dengan pemandangan Medellin. Ia memilih sendiri para penjaganya, yang direkrut dari orang-orang yang setia secara pribadi kepadanya. Kompleks itu dilengkapi lapangan sepak bola, bar, jacuzzi, air terjun, fasilitas makan pribadi, dan menurut keterangan dari pejabat intelijen Kolombia dan Amerika, sebuah teleskop yang diarahkan ke kota di bawahnya. La Catedral lebih mirip pusat komando dengan pagar teatrikal di sekelilingnya daripada sebuah penjara. Dari dalam, Escobar terus menjalankan operasi kartel. Pada bulan Juli tahun 1992, ketika pemerintah Kolombia akhirnya bergerak untuk memindahkannya ke fasilitas yang sesungguhnya menyusul laporan bahwa ia telah memerintahkan perlakuan kejam dan penghabisan terhadap 4 rekannya di dalam kompleks itu, ia sudah keburu pergi. Ia meloloskan diri melalui bagian dinding yang memang sengaja dibangun dengan beton yang diperlemah. Pada saat pasukan memasuki bangunan itu, Escobar telah menghilang ke dalam kabut Andes bersama 9 anak buahnya. Pelarian itu mempermalukan pemerintah Kolombia dan menghabiskan kesabaran apapun yang masih dimiliki Amerika Serikat terhadap solusi diplomatis. Duta Besar Amerika Serikat Maurice Busby, mantan perwira Angkatan Laut dan spesialis kontraterorisme, mengadakan pertemuan strategi darurat di dalam brankas berlapis baja kedutaan bersama Kepala DEA Joe Toft, Kepala Stasiun CIA Bill Wagner, dan Mayor Steve Jacoby dari Centra Spike. Kesimpulannya bulat, perburuan ini tidak akan berakhir dengan penangkapan, perangkap yang menyempit. Kolonel Hugo Martinez telah memburu Escobar sejak akhir tahun 80-an. Ia telah selamat dari berbagai upaya pembunuhan, menemukan bom yang ditanam di bawah rumah keluarganya, dan secara pribadi ditawari suap $6 juta melalui seorang kenalan bersama, sebuah tawaran yang ia tolak tanpa negosiasi. Pada saat ia kembali dari masa penugasan sementara di Madrid pada akhir tahun 1992, ia sudah bangkit kembali dan penuh fokus. Ia merestrukturisasi blok pencarian menjadi pasukan 600 orang. Prajurit dan polisi yang dilatih bersama menjadi satu unit serangan dengan tujuan tunggal. Dukungan Amerika mengubah operasi Martinez. Centra Spike menyediakan intelijen sinyal real-time yang belum pernah dimiliki unit-unit Kolombia sebelumnya. Operator Delta Force tiba di Bogota dengan penyamaran sipil pada bulan Juli tahun 1992, hanya 2 hari setelah pelarian Escobar dari La Catedral. Peran operasional mereka dirancang dengan cermat untuk menghindari pelanggaran hukum Kolombia yang melarang pasukan tempur asing di tanah nasional. Secara teknis bertugas sebagai penasihat dan pelatih sambil memberikan intelijen yang secara langsung mendorong operasi penggerebekan. Pengejaran itu secara sistematis memecah jaringan pendukung Escobar. Los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar, orang-orang yang dianiaya oleh Pablo Escobar, muncul sebagai kekuatan ekstrayudisial yang terdiri dari mantan sekutu yang telah berbalik menjadi musuh. Keanggotaannya mencakup para janda Fernando Galeano dan William Moncada, 2 mitra kartel yang dihabisi Escobar pada tahun 1992 setelah perselisihan soal uang. Bersama mereka adalah Diego Murillo yang dikenal sebagai Don Berna, mantan Letnan Escobar yang telah menyaksikan orang itu menghancurkan jaringannya sendiri dan memilih bertahan hidup daripada kesetiaan. Los Pepes mengebom properti-properti Escobar, menghabisi para rekannya, dan mengirim pesan-pesan yang tak terbantahkan dengan meninggalkan jenazah di ruang-ruang publik. Meskipun pejabat Amerika Serikat secara terbuka mengecam metode mereka, agen DEA Javier Peña kemudian mengakui dalam wawancara bahwa kampanye kelompok itu bisa dibilang merupakan tekanan paling efektif yang pernah diterapkan terhadap Escobar selama seluruh perburuan.
Mereka menghancurkan infrastrukturnya lebih cepat dari yang bisa dibangun kembali dan melenyapkan rasa tak tersentuh yang selalu menjadi inti kendali psikologisnya. Dolores Ahumada Monchada, istri dari pria yang telah dihabisi Escobar, dibawa ke Washington di bawah perlindungan DEA dan didaftarkan sebagai informan AE 92053. Intelijen yang ia berikan tentang keuangan, properti, dan lingkaran dalam Escobar dinilai oleh para analis DEA sebagai salah satu intelijen manusia paling berharga secara operasional yang diterima badan itu selama seluruh operasi. Adik laki-lakinya yang lebih muda, seorang mahasiswa di EMIT yang tidak ada hubungannya dengan kartel, diculik dan dihabisi sebagai balasan atas kerjasamanya. Setelah itu, tekadnya untuk menyaksikan Escobar hancur, menurut kata-kata seorang pejabat yang bekerja bersamanya, adalah total dan mutlak. Dari dalam sebuah penjara federal Amerika Serikat, Carlos Lehder, mantan mitra glamor Escobar, dalam operasi Bahama, menulis surat terperinci kepada DEA yang menggambarkan pergerakan Escobar saat itu, ketergantungannya pada rumah-rumah aman yang terus berganti, kebiasaannya berkomunikasi melalui jaringan ponsel dalam semburan singkat yang tidak teratur, dan sebuah kenyataan fisik yang berguna bagi para operatif intelijen. Escobar kelebihan berat badan secara signifikan, tidak bugar, dan tidak mampu bergerak cepat dalam jarak berapapun. Tembok-tembok itu semakin menyempit. Jam-jam terakhir. Pada bulan Desember tahun 1993, Escobar telah menjadi buronan selama lebih dari 16 bulan. Ia berpindah-pindah antara rumah-rumah sewaan di kawasan perumahan Medellin, bergantung pada lingkaran kontak terpercaya yang semakin menyusut, menyadari bahwa intelijen yang mengepungnya tidak seperti apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Pada tanggal 2 Desember, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44, ia melakukan panggilan yang mengakhiri segalanya. Ia menelepon putranya, Juan Pablo, untuk percakapan yang panjang, tetap di saluran jauh lebih lama dari yang seharusnya diizinkan oleh protokol keamanan operasionalnya. Panggilan itu dicegat oleh sentra Spike. Dalam beberapa jam, triangulasi telah mempersempit lokasinya ke sebuah jalan di kawasan perumahan Los Olivos, sebuah distrik kelas menengah yang begitu biasa, begitu dekat dengan jantung kota yang pernah ia kuasai, sehingga kesederhanaan persembunyiannya hampir tidak masuk akal. Pasukan Martinez bergerak menuju alamat itu sebelum fajar. Di dalam sebuah rumah 2 lantai yang sederhana, Escobar dan sopirnya, Alvaro de Jesus Agudelo, yang dikenal sebagai El Limon, sedang menunggu. Seorang petugas polisi melihat seorang pria berambut panjang dan berjenggot di jendela lantai atas. Penampilannya lebih gemuk dari foto-foto terbaru manapun. Tetapi para pemburu itu telah mendengarkan suaranya selama bertahun-tahun. Mereka tahu, serangan itu berlangsung kurang dari 3 menit. El Limon berusaha menerobos ke arah jendela, jatuh ke atap yang lebih rendah, dan ditembak saat mencoba melarikan diri. Escobar menyusul beberapa detik kemudian, bersenjatakan 2 pistol, salah satunya Sig Sauer, yang pernah ia serahkan secara seremonial di La Catedral 2 tahun sebelumnya. Ia menyeberangi atap, membalas tembakan hingga 3 peluru menghantamnya. 1 di kaki, 1 di punggung, 1 menembus telinga kanan. Ia ditemukan beberapa menit kemudian tidak bergerak di atas ubin. Pertanyaan tentang siapa yang melepaskan tembakan mematikan itu tidak pernah terjawab secara tuntas. Petugas blok pencarian Hugo Aguilar mengklaim bertanggung jawab. Don Berna bersikeras bahwa itu adalah saudaranya. Para penggemar teori konspirasi Amerika berpendapat bahwa seorang operator AS yang menarik pelatuknya, sebuah klaim yang secara konsisten dibantah oleh para veteran sentra Spike, meskipun mereka mengakui tidak dapat memastikan keberadaan setiap individu di sekitar lokasi selama menit-menit terakhir serangan. Agen DEA Steve Murphy, yang tiba dan mengambil foto-foto resmi pertama, mencatat sebuah adegan yang sudah terkontaminasi oleh kerumunan petugas, jurnalis, dan penonton yang telah membanjiri properti tersebut sebelum protokol forensik apapun bisa diterapkan. Pemeriksaan ulang forensik pada tahun 2020 menggunakan rekonstruksi gel balistik dan analisis luka yang diperbarui mendukung sebuah teori yang awalnya dikemukakan oleh jurnalis Mark Bowden, penulis Killing Pablo, laporan definitif tentang perburuan itu. Tembakan mematikan di kepala yang dilepaskan oleh pistol 9 mm dari jarak dekat menunjukkan karakteristik luka yang tidak konsisten dengan tembakan yang dilepaskan dari jarak jauh. Larasnya mungkin ditekan langsung ke kepalanya. Apakah laras itu dipegang oleh petugas Kolombia, operatif Los Pepes, atau Escobar sendiri tidak pernah ditentukan secara resmi. Laporan koroner resmi menyangkal bunuh diri.
Keputusannya yang tidak biasa untuk mengeluarkan penyangkalan itu dalam bentuk siaran pers tanpa diminta sebelum pertanyaan itu sempat diangkat secara publik, menurut beberapa ahli patologi forensik saat itu, adalah persis jenis klarifikasi yang menimbulkan lebih banyak keraguan daripada yang diselesaikannya. Apa yang masih tersembunyi di bawah tanah? Setelah kematian Escobar, Kolombia berusaha memperhitungkan miliaran dolar yang telah bergerak melalui kartel selama tahun-tahun puncaknya. Hasilnya cukup memalukan. Otoritas Kolombia secara resmi telah memulihkan sekitar 75 juta dolar dalam aset yang terhubung dengan Escobar. Sebuah angka yang menurut para penyelidik secara luas mewakili kurang dari 10% dari apa yang sebenarnya tersembunyi. Pada tahun 1989, foto-foto yang diterbitkan oleh Surat Kabar Kolombia mendokumentasikan 4 juta dolar yang ditemukan dalam tong-tong yang terkubur di Antioquia. Pada tahun 1990, 25 juta dolar dipulihkan bersama batangan emas dari sebuah gudang kartel. Pada tahun 2009, 10 juta dolar ditemukan selama pekerjaan renovasi di Hacienda Nápoles, di mana para pekerja menembus lantai beton dan menemukan sebuah ruang tersegel yang tidak terganggu selama hampir 2 dekade. Pada tahun 2020, keponakan Escobar, Nicolas Escobar Hano, mengklaim telah memulihkan 18 juta dolar dari sebuah rumah di Medellin, dipandu, katanya, oleh sebuah penglihatan. Ia menggambarkan bundel-bundel uang yang dibungkus plastik bersama sebuah pena emas, mesin ketik manual, dan sebuah telepon satelit. Sebagian besar mata uang itu telah hancur oleh kelembaban dan pertumbuhan jamur. Ia mengakui penemuan itu bukan yang pertama yang ia lakukan dan menolak mengatakan di mana penemuan-penemuan lainnya berada. Pada tahun 2017, serial dokumenter Discovery Channel, Finding Escobar's Millions, membawa mantan operatif CIA Doug Lowe dan Ben Smith ke Kolombia dengan radar penembus tanah, drone, dan peralatan deteksi logam. Investigasi mereka mendokumentasikan kecanggihan metodologi penyembunyian Escobar secara terperinci. Brankas berlapis timbal, lantai palsu, ruang-ruang berbenteng yang dirancang agar tidak terdeteksi oleh teknologi pemindaian standar pada zamannya. Mereka menemukan satu brankas yang ternyata kosong. Mereka tidak pernah menemukan miliaran dolar itu. Di Antioquia, seorang petani menemukan drum-drum tersegel berisi mata uang dolar Amerika Serikat yang sangat terjaga kondisinya, sehingga para penyelidik menggambarkan uang kertas itu tampak seperti baru dicetak. Pertanyaan hukum tentang siapa yang memiliki temuan itu, sang petani, negara Kolombia, atau para korban kekerasan kartel, tidak pernah sepenuhnya terselesaikan dan memicu perdebatan tentang kebijakan pemulihan yang terus berlanjut dalam bentuk yang dimodifikasi hingga hari ini. Kesimpulan paling menggelisahkan yang ditarik oleh para peneliti, penyelidik, dan akuntan forensik yang telah menghabiskan puluhan tahun mencoba menelusuri kekayaan tersembunyi Escobar adalah sesuatu yang sederhana. Sebagian besar dari semuanya, kemungkinan besar masih ada di luar sana, terkubur di ladang-ladang, tersegel di balik beton dalam properti-properti yang telah berganti tangan berkali-kali, duduk di dalam brankas-brankas di bawah tanah yang belum ada seorang pun yang terpikirkan untuk memeriksa. Tikus-tikus dan jamur masih terus bekerja, dan dalam beberapa kasus, begitu pula uang itu. Apa yang sesungguhnya tersimpan dalam brankas-brankas itu ketika otoritas Kolombia menggerebek Hacienda Nápoles dan jaringan rumah aman yang terhubung dengannya pada awal tahun 90-an. Mereka menemukan apa yang semua orang perkirakan. Tumpukan uang tunai, wadah-wadah tersegel, bukti fisik dari sebuah kerajaan berbasis tunai yang beroperasi dalam skala industri. Yang tidak mereka duga, atau mungkin yang belum sepenuhnya siap mereka hadapi, adalah dokumentasinya. Tersembunyi dalam wadah-wadah tahan air di seluruh brankas adalah buku-buku besar, catatan tulisan tangan yang teliti tentang jadwal pengiriman, daftar pembayaran, dan transaksi keuangan yang membentang dari Kolombia ke Miami hingga Madrid. Daftar suap yang diorganisir berdasarkan penerima, jumlah, dan tanggal. Nama-nama politisi, hakim, komandan polisi, dan pejabat militer yang ada dalam daftar gaji kartel diorganisir bukan berdasarkan kategori moral, melainkan berdasarkan kegunaan operasional, seperti cara sebuah bisnis mengorganisir para vendornya. Bagi para jaksa di Kolombia maupun Amerika Serikat, catatan-catatan ini sangat luar biasa. Mereka mengkonfirmasi dalam dokumentasi Escobar sendiri apa yang para penyelidik telah curigai.
namun kesulitan untuk ditetapkan secara hukum bahwa korupsi yang memungkinkan operasi kartel bukan merupakan sesuatu yang ada di pinggiran strukturnya. Korupsi itulah strukturnya. Mantan rekan dan penghuni properti-properti yang terhubung dengan Escobar juga menggambarkan ruang-ruang yang tidak pernah muncul dalam dokumentasi resmi. Ruang-ruang kedap suara yang dilengkapi sistem drainase dan pengait-pengait logam yang tidak melayani tujuan arsitektural apapun yang akan diperlukan sebuah bangunan legitim. Para penyelidik tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi keberadaan ruang-ruang untuk keperluan tidak terpuji di dalam jaringan brankas itu. Tetapi deskripsi fisik yang dikumpulkan dari berbagai sumber independen selama bertahun-tahun cukup konsisten sehingga para sejarawan penegak hukum Kolombia memperlakukannya sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Escobar membangun brankas-brankasnya untuk melindungi kekayaannya. Apa yang sebenarnya mereka lestarikan adalah bukti tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan itu. Pablo Escobar ditembak mati di atas atap Medellin pada tanggal 2 Desember tahun 1993. Kolombia merayakannya di jalanan. Amerika Serikat memberi selamat kepada dirinya sendiri atas efektivitas operasi rahasianya. Dan untuk sesaat, beban teror yang telah menekan seluruh negeri selama hampir 2 dekade tampak terangkat. Namun ia tidak lenyap. Keruntuhan kartel Medellin menciptakan ruang yang hampir seketika diisi oleh kartel Cali, yang sudah terorganisir, sudah beroperasi, dan sedang menunggu. Kapasitas ekspor kokain Kolombia hampir tidak goyah. Kekerasan yang telah menjadi instrumen Escobar menjadi instrumen siapapun yang datang berikutnya. Yang berakhir di atap itu bukanlah perang narkoba. Yang berakhir adalah cengkeraman luar biasa satu orang atasnya. Seorang pria yang memulai dengan batu nisan curian dan membangun dalam waktu kurang dari 20 tahun sebuah kerajaan begitu luas sehingga sebagian besar kekayaannya tidak pernah ditemukan. Beberapa brankas itu telah dibuka, sebagian besar belum. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda ingin lebih banyak kisah seperti ini yang diteliti dengan benar dan diceritakan dengan baik, berlangganan dan klik tombol notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.